أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 175. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Halim. Al-Halim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-33. Al-Halim artinya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat maksiat orang-orang yang maksiat dan juga melihat disalahi perintah-perintahnya, kemudian tidak bersegera marah dan tidak mendorong dengan maksiat hamba itu untuk bersegera kepada menyiksa, padahal dia mampu untuk melaksanakan atau menindak. Nah, ini panjang lah maknanya Al-Halim. Jadi Al-Halim ini Tuhan dah melihat hambanya maksiat, tapi kada langsung situ sini menurunkan azab, kada langsung, kada spontan menyiksa. Nah, jadi hambanya ketika maksiat itu Tuhan kada langsung terdorong untuk menyiksa, padahal Tuhan sanggup aja tuh menyiksa. Bukan Allah Ta'ala lemah tuh, ada Allah sanggup aja menyiksa waktu itu, cuman ditunda Tuhan, ditunda. Barangkali dengan sebab ditunda tuh Allah Ta'ala memberi kesempatan kopinya bertobat kita. Kalau pinanya bertobat, namun bertobat kan nah kada jadi disiksa. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Al-Halim? Itu terpaling lah, huruf lam dulu hanya ria. Itu Al-Halim lah, Al-Halim lah. Ya nya berdudi, lamnya berduhulu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Al-Halim? Karena dia tidak langsung marah apabila melihat maksiat dan penentangan yang dilakukan kita, dan tidak langsung menindak dan langsung menghukum apabila disalahi perintahnya. Nah, contoh misalnya ada orang ada sembahyang misalnya langsung diazabkah? Ada, orangnya sehat aja hari itu, sehat aja orangnya, makan 5 kali sehari orangnya, padahal udah sembahyang, kau berjalan, kau bahira lancar, bakamih lancar dan lain sebagainya, lancar segalanya, rezekinya lancar juga hari itu. Nah, baikannya nih Tuhan beri kesempatan kalau pinanya bertobat, nah ada langsung disiksa ada.
Nah, dengan namanya Al-Halim, inilah sebabnya dunia ada sampai sekarang. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bernama Al-Halim, dunia akan hancur disebabkan tindakan dan siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang maksiat kepadanya. Seandainya Tuhan toh kada bersifat hilim, ada seikong aja misalnya berbuat salah, habis meledak dalam dunia ini, hancur dunia ini, kiamat dunia ini. Nah, tapi Tuhan gak ada kayak itu, Bang. Nah, tapi karena dia Al-Halim, maka dunia bertahan. Ada aja dunia, ada hancur dunia ini sampai sekarang, bertahan sampai sekarang. Nah, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl, walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala menindak manusia, maksudnya langsung menindak, ada nama hadang atau ada spontan, jika Allah Subhanahu wa taala menindak manusia karena kezaliman mereka. Cuman situ kalimatnya lau, malah walau. Lau tuh harfun limtina'il wujud, huruf yang menunjukkan kada mungkin terjadi, artinya kada mungkin Tuhan langsung menindak. Ini seandainya aja, jika Allah Subhanahu wa taala langsung menindak manusia karena kezaliman mereka. Contohnya misalnya kita kada sembahyang, misalnya langsung ditindak Tuhan nih, langsung disiksa. Nah, tidak dia, kira-kira itulah, biarkanlah, bukan benarkan, kira-kira aja, Bang. Tidak dia biarkan satu orang pun berada di atas bumi. Mataraka itu kan tidak dia tinggalkan, ya dia tidak biarkan. Mataraka 'alaiha min dabbah. Niscaya tidak dia biarkan satu orang pun berada di atas bumi. Seandainya Tuhan langsung menyiksa manusia karena manusia berbuat salah kepada Allah, habis seberataan manusia ini, matian berataan, kada Allah tinggalkan lagi satu orang pun di permukaan bumi. Karena bala atau siksaan Tuhan itu bila kan seikong ya, ini misalnya nang menggawi dosa karena berataan. Iza al bala iza nazala amma, bala itu apabila turun, amma itu umum, kena berataan. Nah, cuman Tuhan gak ada kayak itu, Bang. Si banjir karena dampaknya berataan, ya, kalau gempa karena berataan, nang kada bersalah pun karena bala juga, gara-gara seikong aja misalnya. Nah, tapi Tuhan kayak ada itu, Bang, kada langsung menindak. Tapi lamun kalawasan sudah maksiat nih, kada danang betobatnya, kada amar ma'ruf nahi mungkarnya, kada minta ampun lawan Tuhan, bisa. Cuma setelah beberapa lama, Bang, kada danang betobatnya lawan Tuhan, bisa diberi Tuhan siksa, azab, bala. Nauzubillahi min zalik. Cuman Tuhan bersifat hilim, Bang. Tidak ada bahasa yang ringkas yang tepat untuk mengungkapkan makna Al-Halim ini. Cuman kayak di atas tadi, Bang, anunya apa definisinya, takrifnya. Tuhan kada langsung menyiksa toh, walaupun Tuhan sanggup aja menyiksa di dunia ini nih. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya Al-Halim. Al-Halim ini di antaranya qaulun
ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Halim ada situ ya Allah. Surah apa inilah? Surah Al-Baqarah kalah, enggak salah. Artinya ucapan yang baik dan ampunan artinya maaf, pemberian maaf, ampunan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi menyakiti atau kasar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Halim. Halim itu lambat menyiksa, ada langsung menyiksa. Ucapan yang baik dan ampunan lebih baik daripada sedekah yang diiringi menyakiti atau kasar. Misalnya kayak ini, ada orang misalnya datang ke kita, entah itu orang fakir kah atau orang minta sumbangan kah, datang ke kita nih, kita misalnya karena kau memberi atau kada berduit, nah bepandir bagus-bagus minta maaf lah, ulun hari ini nah kada tapi banyak berduit nah, cukup kesan keluarga aja nah, kada kau memberi. Itu lebih baik daripada kita memberi sedekah tapi kita masih sambat, bah ini tahu minta mungkin kada duit ya, tapi memberi ya bang. Memberi sedekah disertai menyakiti perasaan orang. Lebih baik kita kada memberi tapi bagus ucapan, minta maaf lah ulun kada kau memberi nah lalu ya aja nah kayak tah. Ucapan yang baik dan ampunan ini pemberian maaf kepada orang yang meminta. Bisa juga nih orang ini meminta ini kasar, minta pangjak pemalar benar aja waduh iso minta maaf aja. Nah inya bepandir kasar atau kita maafi aja, kita ampunan ini pemberian maaf kepada orang yang ada orang meminta-minta nih pina harat gitu nah, pina kasar sambil nyarik, kita bepandir baik dan kita maafi aja nang perkataan kasarnya itu lebih baik daripada kita memberi tapi kita bepandir kasar. Ujar Al-Quran nih, ucapan yang baik dan ampunan lebih baik daripada sedekah yang diiringi menyakiti perasaan orang yang meminta-minta atau bepandir kasar kepada orang yang meminta-minta. Dan Allah Subhanahu Maha Kaya, Allah Maha Kaya lagi Halim dia lambat menyiksa. Nah, maksud Maha Kaya ini Tuhan kada bahajat lawan sedekah kita. Bila kita tuh bersedekah itu manfaatnya kesan kita jawab bukan untuk Allah lah, karena Allah Taala Ghaniyun itu maksudnya Maha Kaya itu kada bahajat lawan sedekah kita. Bila kita bersedekah ikhlas itu kembalinya ke kita juga. Nah, dan lagi firman-Nya, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Ada ayatnya sebelumnya inilah, ini samudi kayak potongan ayat lah. Ada sebelumnya tuh, ada ayatnya sebelumnya tuh. Artinya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiksa kalian disebabkan perbuatan hati kalian. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Halim. Jadi sebenarnya ayat ini kalau seutuhnya ini, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Gitu nah ayat nang utuhnya lah. Kalau diartikan nang seutuhnya dah, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi
Dia Allah menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Kita jangan juga bila bepandir itu setumat bersumpah. Setumat demi Allah. Kan bagus juga itu. Ya jar Quran. Nah, amun kita kada besing haja bersumpah ni kada besing haja nyebut nama Allah kada menyiksa. Tetapi kalau kita ada niat di hati, ya Allah, ada niatan di hati, menyiksa kalian disebabkan perbuatan hati itu ada niat di hati. Apalagi bersumpahnya ini untuk membela yang salah. Sumpah palsu kah? Nah, menggunakan nama Allah, itu Allah akan menyiksa kalian. Nah, tapi di sini disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Arti pengampunnya lamun kita minta ampun diampuni Tuhan, kada jadi Tuhan yang menyiksa. Lagi Halim itu kan kada langsung menyiksa. Namun kita minta ampun. Dengan Al-Halim Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menindak, tetapi ditundanya. Bahkan malaikat pun tidak diperintahkan untuk mencatat dosanya sebelum sampai 3 atau 6 jam. Ada yang mengatakan 3 jam dulu ditunggu malaikat hanya mencatat dosa, atau 6 jam dulu ditunggu malaikat atid nih yang di sebelah kiri. Contoh kita misalnya berbuat dosa langsung dicatat lah, belum, ditunggu malaikat dulu sampai 3 jam atau 6 jam. Nah, jika dalam waktu 6 jam itu hamba nang maksiat tadi bertaubat, maka dia akan ampuni, dia Allah akan ampuni si hamba itu. Artinya disuruh Tuhan jangan dicatat, kada jadi mencatat dosa kalau selama 6 jam itu bertaubat, atau sampai 6 jam tidak juga bertaubat. Di sekalinya 6 jam ditunggu malaikat kada juga bertaubat, tidak juga langsung disiksanya. Paling dicatat dosa aja lah, kada langsung disiksa lah, kada langsung kena siksa. Nah, itu baikannya Tuhan lawan kita. Sedangkan kebaikan walaupun hanya ada niat sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Kita berniat hendak menuntut ilmu misalnya isok, nah dicatat sudah pahala nuntut ilmu padahal belum menggawe. Tapi kalau kita berniat hendak menggawe maksiat, belum dicatat lagi. Niat kita tuh belum dicatat untuk hendak menggawe maksiat. Tapi pas kita menggawe maksiat, ditunggu juga tuh sampai 6 jam dulu. Bila selama 6 jam itu bertobat, kada jadi catat diampuni dosanya. Tapi kalau inya kada bertobat selama 6 jam tuh dicatat satu juga dicatat dosanya, kada 2 tuh. Nah, dan disiksa pun kain lagi juga, paling di akhirat kena disiksa, paling dikubur kena disiksa. Di dunia kada dulu baikannya Tuhan. Amun kita hendak niat berbuat kebaikan, belum lagi berbuat kebaikan, niat sudah dicatat satu pahala. Bila kita mengerjakan satu kebaikan, ternyata kita gawi misalnya 10, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan diberi Tuhan pahala 10. Nah, kebaikannya tuh Tuhan lawan kita, pengampunnya tuh Tuhan lawan kita. Nah, ini khusus bagi umat Nabi Muhammad jalah. Umat nang dahulu kada kaita. Bila umat nang dahulu umat Nabi Musa bila berniat hendak mengerjakan dosa hanya berniat sudah dicatat dosa. Kita hanya berniat mengerjakan dosa, belum lagi dicatat dosa. Pas mengerjakan dosa hanya dicatat dosa.
Itu pun mahadang 6 jam dulu. Amun umat-umat yang bahari ini tuh bila mengerjakan dosa langsung dapat azab. Bila berdusta lah orang umat bahari itu apa hukumannya? Ditatak lidah, ilat ditatak. Ada hukumannya bahari terkait. Amun kita kan bila berdusta 10 kali masih berdusta, tetap aja orangnya bisi lidah. Tapi berdosa bang, bertobat lawan Tuhan, mampir Tuhan cari. Jika orang memahami makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, nah maka kita belajar nih kan. Kita belajar, apalagi belajar di kitab nih, supaya kita paham akan kebaikan Allah Ta'ala tuh, supaya kita kenal kebaikan Allah Ta'ala itu, maka akan bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita akan menyadari baikannya Tuhan lawan aku, cintanya Tuhan lawan aku. Harusnya aku dicinta juga Tuhan. Buktinya Tuhan cinta apa? Aku mengerja dosa berapa kali sudah, nah tetap ya aku nih sehat aja, tetap ya aku nih apa, kau melihat, kau makan, kau minum, kau mendengar dan sebagainya, baikannya Tuhan. Tapi lamun aku bertobat, ya ampun Tuhan, dosaku kari jadi Tuhan menyiksa aku di kubur di akhirat. Nah itu karena ia hamba lah mengetahui sangat besarnya kasih Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, terutama umat Nabi Muhammad nih. Umat Nabi Muhammad nih disayangi Tuhan benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyiksa kesalahan-kesalahan yang dilakukan hamba. Masih diberi hamba itu kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Pokoknya selama kita kawa behinak, masih dibuka pintu taubat bagi kita hendak bertobat nih. Nah, selama belum mati, maka kecintaannya hamba nih semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah cinta lawan Tuhan nih, bertambah pula pengabdiannya. Orang kayak itu bila bertambah kenalnya lawan Tuhan, bertambah cintanya lawan Tuhan, bertambah juga tuh ibadahnya. Kadang nang mengoler atau kada. Sedangkan orang-orang yang lemah imannya lagi tidak berakal, maksudnya dia kadang menggunakan akalnya untuk berpikir, kadang menggunakan akalnya untuk mempelajari akan kebaikan Allah. Dengan mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, ia bertambah berani kepada Allah. Jarnya nih, jar orang nang kada tapi bakal nih, imannya ada cuma lemah. Kan Allah taala tuh kada langsung menyiksa juga aja. Kesempatan nih hendak berbuat dosa aja. Nah, itu tertipu. Nya kayak itu orang yang lemah imannya, tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, inya tahu ya pada Tuhan ini lambat menyiksa, tapi inya bertambah berani lawan Tuhan. Ini namanya tertipu. Tuhan kadang langsung menyiksa aja. Kesempatan loh seorang kada sembahyang, kesempatan orang berjudi dan sebagainya. Nah itu ada kayak itu orang yang kenal lawan Tuhan, itu semakin inya takutan lawan siksa Tuhan, semakin inya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya orang yang ma'rifat dan orang yang kada ma'rifat. Kan banyak kalau orang-orang yang tertipu kayak itu. Kayaknya jadi mahadang Tuhan aja bertobat ya. Tuhan Halim juga aja. Nah, kayaknya jadi tolak pengajian aja, kayaknya aja mahadang umur 70, Tuhan Halim juga aja. Itu tertipu itu. Tertipu kada kaya itu kita. Semakin kita
tahu akan kebaikan Allah, semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin memperbanyak ibadah kepada Allah, semakin takut kita akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, yakin sudah kita bahwasanya Allah taala ini Halim, ada langsung menyiksa tadi, diberinya kesempatan kepada hamba tadi. Maka kita wajib berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala Al-Halim ini. Umpama ada orang yang menyakiti kita tuh, apakah menyembati kita kah, menganiaya kita kah, atau mengecewakan, ada orang mengecewakan kita kah, atau dan mengganggu kita. Nah, sikap kita tidak lepas dari 3 hal. Kadang-kadang kita menyikapi ini salah satu daripada 3 hal ini. Nah, pertama, kalau kita orang hina, maksud orang hina itu orang rendah di hadapan Allah, kita akan marah. Bila kita tuh orang nang kada tapi bisi pangkat di hadapan Tuhan deh, orang hina nih orang nang rendah di hadapan Allah, orang awam lah kita nih, orang kada tapi ilmu lah, orang kada makrifat lawan Tuhan misalnya, kita bila anggaplah ditempelin orang, kita langsung marah tuh biasanya, reaksi kita nih langsung marah. Nah, kedua ada kalau kita termasuk orang abrar nih orang nang beilmu lah ibaratnya tah, orang nang baik lah abrar nih. Nah, kita marah di dalam hati, cuman dalam hati ya, tapi ditahan marahnya. Dalam kurung bahasa Arabnya kazmul ghaidh, menahan amarah. Nah, ini terbagus bang daripada yang pertama tadi. Kita misalnya dihina orang, disakiti orang, dizalimi orang, cuman kita tahani marah kita deh. Mun gigi itu mengeriput bang, aja. Tangan menggenggam maksudnya, cuman ditahaninya. Ada menampilin orang, ada membalas. Ini mendingan daripada yang di atas tadi. Berarti ini mengamalkan ayat Quran. Betul. Ayatnya tuh ada ingat salah. Ketiga, nah ini hebat nih, orang-orang ma'rifat nih. Kalau kita termasuk orang arif, orang yang ma'rifat lawan Tuhan, nah kita tidak akan membalas apalagi marah, alias bersifat hilim. Nah ini orang ma'rifat nih. Apabila orang menghina kita misalnya, menyambati kita, hati kita nih kada panas, kada sarik. Ini kalau membela pribadi kita lah, menghina, menyambati pribadi kita lah. Amun orang nih menyambati Allah, menyambati Rasulullah, kita harus marah. Ini maksudnya menyambati pribadi kita, menggibah kita, macam-macamnya lagi. Nah, kalau seandainya kita nih termasuk orang yang arif billah, kita tidak akan membalas apalagi marah. Artinya di hati kada marah, kada sarik, bersifat hilim tadi, dan kada membalas ke orang. Sebagaimana Tuhan tadi kada langsung membalas. Nah, mudahan kita termasuk golongan yang ketiga nih. Amun yang nomor 2 tuh lumayan yo bang. Kau menahan amarah pada sarika, cuman ditahannya ada membalas. Nah, yang bagusnya lagi nang golongan nang ketiga nih. Ya. Yang ketiga, inilah sikap orang yang benar-benar beriman dengan Al-Halim. Artinya apabila diganggu, disakiti, inya kada sarik, dan kada membalas. Kenapa jadi kayak itu?
kada sarik dan kada membalas, karena ia menganggap orang yang menganiayanya atau menyakiti itu hanya orang bodoh atau jahil. Dianggapnya nih orang kada tahu, jahil itu kada tahu. Kalau dibalas maka akan sama jahilnya. Misalnya orang bungol dilewani, harau jadi bungol juga kita. Nah, gitu anggapan nih. Atau bisa juga kayak ini, orang ma'rifat itu kan memandang apa-apa yang terjadi dalam semesta itu perbuatan Tuhan. Misalnya inya menganiaya kita, nang menggerakkannya siapa? Allah Ta'ala juga. Nah, ya kalau di perbuatan Allah Ta'ala juga nih, misalnya pandangan hatinya nih, lalunya kada sarik. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba yang maksiat kepadanya dibiarkannya dulu, kada langsung disiksa, untuk mengakui kesalahan dan mohon ampunan. Berarti kalau marah, seandainya kita nih disakiti orang langsung marah, kita lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaku lebih hebat dari Tuhan, sedangkan Tuhan aja ketika ada hambanya berbuat salah kepada Allah kada langsung disiksanya. Amun kita ada kawan kita berbuat salah sama kita, langsung kita tampar, harap pada Tuhan lah kita nih. Barunya tuh. Nah, oleh karena itu berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang menganiaya kita atau menyakiti kita, ya kita maafkan aja lah, jangan dibalas, jangan marah. Jadi kalau termasuk kelompok orang rendahan yang di atas tadi, nomor 1 tadi, itu orang rendahan tuh, orang hina ya. Kita akan marah kalau disakiti atau dicaci maki orang. Nah, jadi nilai diri sendiri aja, harus menilai orang lah. Bila kita nih suatu waktu misalnya disakiti orang, langsung kita marah, berarti kita orang rendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita kada termasuk orang kau menahan amarah toh. Nah, maka sekurang-kurangnya kita harus berupaya menjadi orang yang kedua, golongan yang kedua tadi, yaitu qazmul ghaidh, atau dapat menahan marah. Mun membalas tuh kawae cuman ditahani, kada membalas. Nah, kada membalas pakai fisik, kada membalas pakai montong. Nah, walaupun hati kita sangat marah, walaupun hati ini panas pang, cuma kawa ditahani supaya kada menempeleng orang, maka harus kita tahan untuk tidak marah. Amun kawa nang nomor 2, amun kada kawa nomor 3, nomor 2 barang, usahakan jangan jadi nomor 1. Itu orang rendahan jasidin. Kada kau menahan amarah tuh. Nah, apabila sudah terbiasa menahan marah, maka kita akan naik ke tingkat yang ketiga. Kada kau langsung ke tingkat 3 lah. Tingkat 1 dulu, artinya belajar menahan marah. Contohnya misalnya bila kita marah bawa wudu kah? Bawa wudu atau berdiri bawa duduk, masih aja marah, bawa berabah, masih aja marah, bawa guring. Nah, bila guring ambil itu marah. Maka kita akan naik ke tingkat yang ketiga, yaitu tingkat yang paling afdol, yaitu tidak marah atau bersifat hilim. Karena hilim letaknya sesudah qazmul ghaidh atau menahan marah. Nya orang nih dulu berlatih dulu supaya menahan marah nih, menahan kelawasan, misalnya menahan marah nih karena niatnya mengamalkan Quran nih, mengamalkan perintah Allah, kena dinaikkan Tuhan untuk menjadi kada marah lagi apabila orang yang menyakiti kita, menganiaya kita. Nah, Imam Ali atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata,
Bukanlah sesuatu yang baik itu banyak harta atau banyak anak. Nah, yang baik itu banyak ilmu dan besar hilimnya. Dan jangan berbangga dengan manusia karena banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang baik itu jisidin seseorang bukan banyak hartanya, bukan banyak bisi anak, tapi banyak ilmunya, kemudian bersifat hilim. Dan jangan berbangga dengan manusia karena banyak ibadah. Ini banyak ibadah tapi penyarikan orangnya kan bersifat hilim. Nah, lebih baik ibadahnya nang wajib-wajib aja, cuman bersifat hilim deh. Kalau engkau berbuat baik, pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan kalau berbuat jahat, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita alhamdulillah kalau berbuat baik, ya Allah alhamdulillah, puji Allah karena Allah taala juga membantu. Tapi kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa, minta ampun aja lawan Tuhan. Minta ampun lawan Tuhan. Bisakah kita langsung bersifat hilim? Pertanyaannya nih, bisakah kita langsung bersifat hilim padahal kita orang yang suka marah? Misalnya orang ini penyarikan, kawalahnya spontan berubah tabiatnya tuh menjadi orang nang kada penyarikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Wa man yataharral khaira yu'tahu wa man yatawaqqash syarra yuqahu." Artinya, ilmu hanya bisa didapat dengan belajar. Bukan di rumah dapatlah ilmu, kada dapat. Ilmu itu didapat dengan kita turun ke majelis ilmu, turun ke sekolahan, belajar, mendatangi ulama, pendengar, hanya kita dapat ilmu. Mun kita guring aja di rumah ada dapat. Artinya ada usaha. Walaupun yang memberi itu Tuhan juga. Nah, dan hilim itu dengan berupaya untuk jadi hilim. Artinya orang tuh kada kawa langsung berubah tabiatnya menjadi kada penyarikan, mun kada dilatih untuk kada penyarikan. Nah, dan barang siapa mengintai kebaikan atau mencari-cari kebaikan, di mana ada celah kebaikan dicarinya, diambilnya. Kebaikan itu akan diberikan baginya. Namun orang berusaha hendak mendapatkan kebaikan, diberi Tuhan kebaikan itu. Contohnya misalnya kita hendak surga, mengintai surga, lalu kita berusaha di dunia nih dengan menuntut ilmu, sembahyang, yang tinggal, insya Allah diberi Tuhan surga kita. Nah, dan barang siapa memelihara dari kejahatan, barang siapa memelihara dari kejahatan, akan dipeliharakan baginya. Jadi di sini kan ada usaha juga, ya Allah, ada usaha itu nah. Nah, usaha sambil meminta lawan Tuhan, pasti dapat menjada wajada. Untuk mencapai hilim maka harus diupayakan bertahallum. Bertahallum itu berlatih, berusaha untuk bersifat hilim dengan cara tadi ditahani dulu, jangan dibalas walaupun gigi mengarikut misalnya. Nah, muntung nih hendak kayak menyambati inya, misalnya orang yang menyambati kita nih hendak kayak kita sambati juga, tahan nih muntung, tutup muntung, tutup gigi misalnya walaupun gigi mengarikut, ditahani. Nah, itu kan baru ada upaya, ada usaha dengan menahan marah, sehingga akhirnya hilim dapat menjadi kebiasaan atau tabiat. Nah, itu perlu jopang kita bisi kawan namanya ngatakan. Contoh misalnya bini kita nih, bini itu fungsinya mengatakan misalnya laki misalnya nih bakal lahir, kada boleh kita bakal lahir lah. Orang
orang mah nak mengalahi kita lo orangnya hendak jabati kita jadi bini sabar abahnya sabar jangan dilewani. Nah perlu tuh kawan gitu perlu kada mesti bini lah kawan kita jangan dilewani pian sabar aja harus dibalas kada ada gunanya jawab balasin itu amun dilewani pian masuk kubur inya masuk rumah sakit nah dua-duanya rugi kada ada jadi baras juga abahnya kada jadi duit juga bapak juga anu membalas baik pian santai guring aja dulu mah gitu nah harus dilewani nah ada ya kawan manu akan nih perbandingannya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Tuhan kan ini kita melihat perbandingan sini nah supaya kita bisa bersifat rendah lawan orang yang menjelimi kita deh. Perbandingannya justru bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kan Allah taala menciptakan kita nih. Yang memelihara juga memberi rezeki seluruh manusia. Allah taala memelihara kita, memberi rezeki kita dan memberi rezeki juga seluruh manusia. Nah, jika kita maksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung marah dan menyiksa kita. Padahal yang memberi kita rezeki siapa? Allah. Yang memberi hinak kita Allah. Tahu-taunya kita maksiat kepada Allah, seharusnya kan Tuhan tuh langsung menyiksa kita. Tapi Tuhan enggak langsung menyiksa. Kada langsung menghukum kita, padahal kita memakan rezeki ampun Tuhan. Nah, sedang kita dengan orang lain, kita nih misalnya lawan kawan kita, kalau ada yang menentang kita, misalnya ada orang nih menentang kita, ada sependapat dengan kita, bahkan mengalahi kita, misalnya, apa jasa kita terhadap mereka sehingga kita marah? Tahu-tahu misalnya kita marah, sari kuirinya kita inya kada makan rezeki kita juga ya Allah, inya kada meminta duit kita juga, kenapa inya kita marah lawan inya? Nah, rezeki adalah yang dimakan dan yang diinfakkan Allah Subhanahu wa taala saja yang memberi segalanya kepada mereka tidak langsung marah. Tuhan aja tuh kada langsung marah lawan inya kalau inya berbuat salah kepada Allah. Kita langsung marah lah lawan kawan kita, misalnya kawan kita berbuat salah lawan kita, padahal kawan kita tuh inya makan rezekinya juga, kadang makan rezeki kita. Inya makai duitnya seorang, kadang memakai duit kita. Nah ini kita pikirkan gitu supaya kita kada sarik lawan orang, kada marah lawan orang. Amun kayak kita misalnya sebaliknya kayak ini, kita misalnya mendengar ada orang menyambati kita di belakang, ada orang menyampaikan sebenarnya harus disampaikan gitu. Turunnya mah madu domba ngarannya. Misalnya lo ada orang nyambati ulun pian tahu harus lagi sampai akan ulun cukup pian tahu aja pian dia tahu jangan bisa disampaikan ulun. Misalnya ada orang nyambati ulun misalnya di belakang harus disampaikan ke ulun. Nah seandainya ada juga toh sampai ke ulun, ada orang nyambati ulun, paling ulun ini apa namanya tanggapan ulun kada apa aja ulun disambati, ulun kada makan rezekinya juga kayak itu bang tanggapan ulun kada memakan duitnya juga, biar inya bebuihan menyambati ulun kada apa aja bang. Kenapa? Kada bakurang juga kalau rezeki ulun disambati orang, kada yang bakurang juga kalau umur ulun disambati orang, kada ada pengaruhnya. Nah mungkin dari situ bisa timbul kita apa juga kita sarik kan inya tuh menyambati, inya tuh menyaci maki, kada bakurang juga duit kita kalau apa kita sarik. Nah bisa juga tanggapan kita kayak itu supaya kita kada sarik, kada ambil pusing. Nah kalau misalnya inya menyambati misalnya lalu bakurang aja, misalnya hatap kita misalnya lurongkang kada juga kalau. Nah ayam kita mati seekong gara-gara inya menyambati kada juga kalau. Nah apa kita sarik gitu nah.
Apa kita sarik? Nah, Imam Zainal Abidin Ali bin Husain Al-Azidin. Imam Zainal Abidin Ali bin Husain adalah seseorang dikenal hilim, zuriat Rasulullah nih. Imbah cucu tuh napa buyut lah, buyut Rasulullah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Salah seorang dikenal hilim. Waktu itu jarang di Madinah Sidin ini paling alimnya, paling solehnya nang zaman Sidin tuh. Suatu ketika beliau dicaci maki oleh orang-orang. Ya salah. Kayak si Dine ini kan ibaratnya walaupun ulama, walaupun wali, walaupun keturunan Rasulullah, ada juga kadang tujuh gitu nah. Kita hendak seberataan manusia, katujuan kita itu mustahil. Sedangkan Nabi Muhammad aja itu sampai wahini ada negara katujuan Nabi Muhammad. Nah, sini dicaci maki oleh orang-orang. Begitu sampai kepada beliau kabar bahwa si fulan telah mencaci beliau, ada orang kamu habarakan, Sidin kamu mendengar. Apa tanggapan beliau? Ujar Sidin, kasihan si fulan. Kasihan Sidin naon fulan si fulan itu. Ia tidak tahu. Kasihan inya kada tahu. Hanya tahu toh bahwa dosa mencaci maki orang soleh itu gonol benar dosanya. Ada harapan mencaci makinya. Kayak Nabi kita juga waktu dilempari dengan batu, apa tuh? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku karena mereka kada tahu. Kada tahu, jangannya tahu. Kada harapan melempari dengan batu. Kasihan si fulan ia tidak tahu. Bisa juga lah Imam Zainal Abidin ini difitnah orang. Pada sini kan orang baik, orang soleh. Lalu dicaci maki, berarti nang mencaci maki mungkin kemakan habar kada bujur, habar fitnah. Lalu ayam kasihan si bolan inya kada tahu, nya tak makan hoak ke orang wayene. Nah, ini sorban, ini ada sorbanku ya sih dan baju, baju sorban serahkanlah kepada orang yang telah mencaci aku, malah dihadiahi Sidin. Malah dihadiahi Sidin. Ini kan keren lagi nih. Daripada tadi itu kan kada membalas saja, cuma kada menghadiahi, ini malah menghadiahi. Nah, ini cara Sidin supaya orang tuh ampih mencaci maki. Kan kasihan kalau amunnya hari mencaci maki dosa terusnya. Jadi cara Sidin menghentikan orang itu supaya ampih mengerja dosa dengan memaki-maki, berbuat baik Sidin, berbuat baik. Nah, lalu orang itu kada lagi bang sambungan kisahnya kira-kira orang itu sadar kalau ampih kalau mencaci maki malah bertambah cinta lawan Sidin. Nah, kayak itu jalah namun kita tuh hendak supaya orang tuh ampih sarikuan kita, ampih mencaci makiwan kita. Atari wade bingka ti 3 biji. Kada seduit sejuta kan bingka aja 3 biji. Nah, kirim makan lawan siapa kah? Pada aku titip salam lawan ikam ngini Jepang aku kau memberi. Nah, insyaallah nyampih tuh mencaci maki. Ini kan ini pelajaran nih adab ya Allah, akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Nabi Muhammad waktu diludahi terus kan oleh orang kafir, ludahnya Abu Jahal pengen nyoroh, maka orang kafir tuh garing mana aja Nabi ini hari ini kada lagi nang meludahi. Ditakonakan Nabi mana orang Sidin garing jar, ditangin Nabi bawa makanan, Nabi bawa kurma kah. Nah kan Nabi itu berbuat baik kepada orang yang asalnya berbuat jahat lawan Sidin. Nah, itu luar biasa. Mudah-mudahan kita kawa menuruti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak-akhlak orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك يا من والله الذي لا إله إلا هو الرحمن
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع والباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته